Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adielno Bakir dengan NIM 1865002 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas dari manajemen proyek, yaitu materinya phase definisi, memahami masalah unsur. Pendahuluan, tujuan dari phase definisi ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkiranya biaya dan waktu menyelesaikan proyek. Ada tiga aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi ini. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu Anda harus memutuskan proyek yang dilaksanakan atau tidak. Jika keputusan adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan dan berapa biayanya, termasuk biaya untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi. Tulislah beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting pada akhir phase ini. Pertama, menulis requirement dokumen atau RD, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RD harus jelas dan lengkap, sehingga tim project tim PT dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan Anda hadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek. Preliminary Project Plan (PPP). PPP merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan beberapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan beberapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu Anda harus memberikan perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Ada dua alasan dalam hal ini. Pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Yang kedua, perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah sedemikian luas. Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu phase analysis sebagai proyek pertama diikuti dengan phase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian proposal Anda hanya akan menjadi analisis saja, dan ini disebut proposal analisis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan. Coba kita lihat. Kedua hal ini disebut dengan dua phase proposal. Kejadian penting yang terdapat di sini adalah pembelian proposal oleh user. Yang kedua yaitu dokumen kebutuhan. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal (RFP), ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Tanya jawab yang user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan
semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Masalah terbesar berkaitan dengan pemakai akhir end user yang sesungguhnya petugas pemasukan data atau petugas pengguna barang. Masalah terbesar berkaitan dengan pemakaian akhir end user yang sesungguhnya petugas pemasukan data atau petugas pengirim barang yang berada di gudang. Seringkali manajer atau supervisor mengatakan bahwa pemakai akhir sangat sibuk dan tidak mampu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya. Terkadang manajer merasa dilangkahi atau diremehkan jika Anda berhubungan langsung dengan pemakaian akhir yang berada di apartemen mereka. Solusi dari masalah ini adalah mendidik para wakil tim proyek tersebut bagaimana pentingnya komunikasi dengan para pemakai akhir yang sebenarnya. Jika masukan yang mereka kemukakan tidak mendapat tanggapan pada awal pendivisian, akan sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan di kemudian hari, dan hal ini berarti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memperbaikinya. Mintalah izin dari manajer yang berwenang pada saat akan mewawancarai orang-orang mereka. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Yang pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual. Tentukan frekuensi waktu dan keakuratnya. Yang kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia, kapan, di mana? Informasi baru saja, informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W. Who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat. Hal-hal yang terdapat dalam RD berikut adalah bagian-bagian dari RD. Pendahuluan, identifikasi perubahan user dan juga penjualan di mana RD tersebut ditunjukkan. Tentukan masalah yang diperlukan diselesaikan. Latar belakang contoh, situasi yang sedang dihadapi, motivasi untuk menanggulangi, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. 2. Tunjuk tujuan proyek. Sebuah pertanyaan singkat, mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek, batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Yang ketiga, fungsi-fungsi utama. Pertanyaan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Yang keempat, keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dalam sistem. Yang kelima, informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Yang keenam, kinerja performance. Beberapa banyak transaksi yang akan diproses, beberapa banyak data yang akan disimpan. Kapan laporan harus dihasilkan tersebut? Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. Yang ketujuh, perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan beberapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. 11. Pengantarmukaan dengan pemakai. Rincikan pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru.
Ke-12, pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. Yang ke-13, pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan, berapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman. Ke-14, dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Ke-15, keuntungan hanya RVP. Jika RD adalah RVP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjualan yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. Yang ke-16, persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Selanjutnya, tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancaraan tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk semua sistem baru. Selanjutnya, keputusan tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semua yang mungkin secara teknik. Sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab berubah menjadi, dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan mencoba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan kebutuhan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya dapat bertanggung jawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak perkiraan proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Selanjutnya, manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek Anda. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pertanyaan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih, si pemakai mengubah pemikirannya. Tidak pernah memberitahukan saya tentang dan departemen yang lain menjanjikan dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi standar intrusi untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi pertama, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi yang kedua, hukum yang tidak bersalah. Solusi yang ketiga, promosikan yang tidak terlibat. Solusi yang keempat, kembali ke solusi satu dan berputar-putar sampai membosankan. Selanjutnya, 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah.
Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan masalah dan coba untuk menghindari kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, antisipasi risiko. Yang kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.